Terima kasih Tuhan, luar biasa ya. Kasih tepuk tangan buat tim musik boleh? Wah, tim worship. Saya diberkati sih dari pagi, wow, menikmati sekali. Oke, bulan ini saya mau ajak sama-sama teman-teman saya kalau rame-rame begini keroyokan buat saya lebih ringan. Jadi saya bisa tadi ikut nyambut saudara di depan, ketemu dulu, say hi ya. Tapi kalau saya yang tugas sendirian kadang-kadang saya harus diam banyak di kamar, di ruangan untuk terus menjaga pikiran saya kira-kira gitu ya. Supaya konsentrasi tetap terjaga. Oke, bulan ini adalah tema kita adalah anak Allah. Katakan sama-sama, kita adalah anak Allah. Lagi, kita adalah anak Allah. Lagi, kita anak Allah. Ya, proklamasikan itu. Nah, kita dijadikan anak oleh kasihnya. Saudara-saudara dengar cerita bagaimana kita harusnya budak, kita harusnya binasa, kita diperbudak dosa, kita tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Tapi oleh kasihnya kita diadopsi jadi anak. Dan kita dijadikan saksi oleh kuasanya. Gak cuma sampai anak, tapi kita dijadikan saksi Allah. Saudara dan saya dikasih pengurapan, dikasih kepercayaan untuk menjadi saksi Allah. Nah, sebagai anak Allah, sebagai saksi Allah, kita minggu ini mau bahas gini, kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani, kita diciptakan untuk melayani. Nah, saya mau ajak kita lihat sama-sama dalam Lukas 22, ayat 24-27. Saya mau ajak kita baca sama-sama ya, dengan suara keras, setuju ya? 2, 3. Lalu para rasul, siapakah yang tetapi raja-raja menindas rakyatnya dan mereka pelindung rakyat yang agung. Tetapi janganlah kalian menjadi seperti itu. Bagian ini dulu. Saudara, seringkali dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin kita pun begitu, saya pun gitu, kita bertengkar siapa yang paling penting. Di hati kita, saya bilang mungkin saya hamba Tuhan, saya bilang mungkin saya mau melayani Tuhan dengan tulus, mungkin orang lihat, mungkin saya punya itikat yang baik, tapi hati adalah pengen jadi yang terpenting. Setuju gak? Kita pengen jadi orang yang paling signifikan, kita pengen jadi orang yang paling apa ya, diakui. Ada itu di hati. Alkitab bilang, bahkan Alkitab bilang pemimpin-pemimpin dunia begitu. Dan mereka pengen diakui sebagai pelindung rakyat yang agung. Udah menindas, udah menekan. Tapi mereka tetap pengen dibilang, saya pelindung rakyat. Kenapa? Pengen dipuji. Padahal dalam kepemimpinannya seringkali mereka bukan melayani rakyat. Tapi mereka memanfaatkan rakyat. Tapi pengen disebut pelindung yang agung. Nah, Tuhan bilang, tapi jangan kamu seperti itu. Jangan kita seperti itu. Value di tengah-tengah kita enggak boleh itu seharusnya. Kalau saya masih punya hati ini licik, kadang-kadang masih ada begitu. Disitulah kita perlu terus bertobat. Disitulah kita terus perlu mau berubah. Mau terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat selanjutnya kita baca sekali lagi sama-sama. 2, 3. Sebaliknya, haruslah bersikap. Orang yang memimpin haruslah, siapa yang lebih penting? Setiap orang berpikir, tetapi aku ada di tengah-tengahmu sebagai orang yang melayani. Yang setuju kata amin. Tuhan bilang begini, caranya kalau kita mau terus bisa bertumbuh, gak menjadi orang yang memberi makan ego kita mau belajar betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan, maka yuk belajar untuk kita melayani. Belajar untuk mulai diperlakukan tidak penting. Karena waktu saudara dan saya melayani, orang belum tentu anggap saudara penting. Kadang-kadang saudara udah melayani tetap orang lewat begitu saja, betul gak? Dan mungkin ego kita ada rasa gini, aduh kok dia gitu, belum tahu dia siapa gua. Waktu saudara ambil posisi melayani, orang mungkin tidak menghargai saudara sebagaimana seharusnya. Tapi disitulah kita belajar bertumbuh. Dan kalau orang gak mau melayani, Tuhan bilang ini, aku sudah memberi contoh. Aku waktu ada di tengah-tengah kamu, aku ada untuk melayani. Kalau Tuhan Yesus ada saat ini sama kita, dia adalah orang yang paling giat melayani tengah-tengah kita. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dia adalah orang yang paling memperhatikan setiap kita satu sama lain. Satu dan yang lainnya. Dia bukan orang yang memikirkan dirinya sendiri. Dia orang yang mau menerima orang lain. Dia mau melayani. Tuhan saja melayani.
Bapa kita di surga melayani. Saudara dan saya sebagai anaknya, kita pun dipanggil dan diciptakan untuk melayani. Yang setuju kata amin. Nah buat saya mungkin lebih mudah karena saya extrovert. Semua yang saya ajak ke depannya leader-leader saudara semua, mereka semua introvert. Ya kan? Buat extrovert gampang ketemu orang, sapa lebih mudah, ringan. Tapi buat mereka penuh dengan perjuangan. Hidup pun tidak selalu mudah saudara. Mereka juga bisnis, mereka kerja, mereka usaha. Tidak selalu mulus, tapi bagaimana dalam semua itu kita tetap belajar untuk melayani. Nah saya akan undang yang pertama Christian. Kadep dari pengajaran kita, dia akan cerita bagaimana Tuhan mengajar dia waktu dia melayani. Silakan Chris. Ya, saya akan lanjutkan dari ayat ini. Saya mau ajak kita untuk lihat apa sih arti kata melayani. Kalau kita lihat dari Lukas ini, arti kata melayani, bahasa aslinya itu diakonon. Diakonon ini dari akar kata diakoneo. Yang artinya saya duduk di ujung meja. Saudara, dalam kebiasaan, dalam budaya orang Yahudi, orang yang duduk di ujung meja adalah orang yang melayani, yang lagi makan. Mereka duduk untuk lihat minuman mana yang sudah habis gelasnya, isi minum. Mereka duduk untuk lihat piring mana yang sudah kosong, lalu mereka sajikan makanannya. Nah, arti kata melayani artinya kita memenuhi kebutuhan orang lain. Kita melihat kebutuhan apa yang orang lain perlukan. Seperti Tuhan kita melihat kita. Karena dia udah mencontohkannya lebih dulu. Dan kita gak cuman pikir dengan gak cuman wacana melayani, dibilang di Help Word Studies dibilang apa? Memenuhi kebutuhan orang lain seperti Tuhan dengan cara yang aktif dan praktis. Melayani selalu bicara gini, ada actionnya, gak cuman wacana. Nah, dari sini kita bisa lihat pelayanan selalu berfokus sama manusia. Pelayanan selalu berfokus sama orang lain. Bukan sama diri kita, bukan sama program, bukan sama kegiatan. Pelayanan selalu harus berfokus sama orang lain. Tapi kalau kayak gitu, apakah waktu kita melayani seseorang harus memenuhi semua kebutuhannya? Enggak, kita enggak sanggup memenuhi semua kebutuhan orang. Melayani selalu bicara juga berkaitan sama amanat agung. Kalau kita lihat amanat agung, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, pelayanan kita selalu bertujuan supaya orang lain bisa ketemu sama Tuhan langsung. Supaya dia bisa percaya sama Tuhan dan dia belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kita melihat kebutuhan orang apa, lalu kita coba penuhi dengan tujuan suatu kali mereka akan ketemu Tuhan langsung dan mereka bertumbuh dalam Tuhan. Tujuannya bukan soal kita, bukan soal kebesaran kita, puji-pujian, tapi tujuannya soal membawa mereka sama Tuhan. Waktu kita bilang, saya melayani di rumah saya melayani keluarga saya. Tujuannya bukan supaya saya dipuji, bukan supaya mereka senang saja, tapi tujuannya bawa mereka sama Tuhan. Saya mau cerita, saya mulai pelayanan itu bukan yang hebat-hebat. Gak langsung preaching, gak langsung bedah Alkitab. Saya mulai pelayanan dengan jadi tim yang suka duduk di belakang. Kalau sudah ikut kelas selalu angkat-angkat. Kayak SO di depan. 5 menit lagi, 10 menit lagi. Jadi sebenarnya butuh skill gak? Enggak. Saudara, saya diminta cuman kamu di belakang, waktunya angkat. Dan itu saya lakukan beberapa bulan, bertahun-tahun mungkin. Bahkan sampai sekarang masih kadang-kadang masih. Saya cuma mau bilang pelayanan gak butuh skill. Pelayanan cuma gini, kamu mau gak? Kenapa? Karena Tuhan sudah melayani lebih dulu. Mau gak? Mulai aja dulu. Salah tempat. Oh, saya banyak coba pelayanan dan saya tahu akhirnya saya salah tempat. Saya pernah pelayanan usher. Cuman mungkin muka saya dan cara saya menyapa tidak terlalu pas untuk jadi usher. Saya pernah jadi fasilitator, saya ikut retreat Kodudung beberapa kali. Dan akhirnya saya yang menyerah, saya bilang Kodudung kayaknya saya gak di tempat yang tepat. Kenapa? Sayanya stres, anak-anak yang saya bina lebih stres lagi. Waktu diskusi yang lain bisa setengah jam, kelompok saya 10 menit sudah selesai semua pertanyaan.
Tapi gini, saya ikut gak cuma sekali. Saya ikut mungkin 2-3 kali sampai saya bilang gini, saya yakin kayaknya bukan tempat saya di sini. Coba lagi, saya daftar lagi yang lain. Saya pernah jadi SO, saya pernah dulu multimedia yang saudara nyanyi liriknya diganti-ganti, saya pernah lakukan itu. Jadi saya pernah coba banyak hal. Sampai saat ini Tuhan arahkan saya di pengajaran. Jadi gak harus langsung pas, gak harus langsung ini, coba. Tapi yang gini, mau gak melayani? Tapi di luar semua saya coba itu dan saya pikir hati saya bagus ya, saya mau melayani ya. Saya di pengajaran dipercaya untuk arrange kelas, laksanakan kelas, saudara. Happy gak? Happy. Nah di situ salah satunya saya merasa ini tempat saya. Kenapa? Saya happy ngerjainnya. Dan saya bisa kalau ngerjain itu bisa keasikan sendiri. Saya bisa rencanain, oh harusnya materinya begini, harusnya rundown-nya begini. Jadi saya bisa bikin rundown-nya harusnya begini di sini. Pembicaranya harusnya nanya ini buat diskusinya bagaimana. Itu muter, saya menikmati prosesnya. Saya bikin aturan-aturannya supaya apa? Kelasnya tertib. Saudara, sampai satu kali saya running kelas dan saya bikin aturan. Saudara, kelas kita 5 pertemuan. Kalau saudara bolos 2 kali, maaf, saudara dicoret. Saudara tidak lulus. Silakan ikuti semester depan. Udah kayak kuliahan, saudara. Saya pikir itu untuk menjaga kualitas kelas. Itu untuk menjaga lulusannya tetap bagus nilainya. Di waktu saya running kelas itu, suatu kali ada satu ketua home datang. Chris, ada anak home saya mau ikut kelas. Tapi dia sudah pasti tidak bisa ikut 2 kelas. Karena udah ada schedule harus keluar kota dan lain-lain. Tentu sebagai penjaga kelas, saya akan bilang gini, maaf kok kita punya aturan. Kalau mau ikut kelas kita, harus ikut. Bolongnya cuma boleh 1. Kalau bolongnya 2 gimana? Tahun depan aja. Tapi orang ini jarang mau ikut kelas. Orang ini biasanya gak mau loh. Ini gak tahu lagi kenapa dia pengen ikut. Bolehlah. Gak bisa Nanti kualitas kelas saya turun dong. Nanti yang saya rancang turun loh. Nanti tujuan saya gak kena loh. Lalu di kasus itu saya bicara sama leader saya waktu itu. Kita ngobrol. Lalu diingetinnya gini. Kamu bikin kelas buat apa? Kamu melayani buat apa? Buat bikin kelas kamu bagus? Atau buat bikin orang ketemu Tuhan? Buat bikin likes-nya banyak, kelihatan keren, banyak istilah teologi di kelas-kelasnya biar wah ini complicated banget. Atau bikin tuh orang ini ngerti apa yang Tuhan mau buat mereka kerjain. Pelayanan adalah soal kita memperhatikan orang lain. Supaya orang lain ini ketemu Tuhan. Dan supaya mereka bisa bertumbuh dalam ketaatan sama Tuhan. Di situ pola pikir saya berubah. Hari-hari ini kelas-kelas kita masih punya aturan supaya tertib, saudara. Kalau gak ada aturan nanti ada yang datang, kita mulai kelas jam 7 malam, ada yang datang setengah 9, ada yang datang jam 9 mungkin. Kita tentu ada aturan. Tapi aturan itu kita buat, kita sesuaikan, kita terus upgrade supaya apa? Supaya orang bisa ketemu Tuhan. Singkat cerita, akhirnya kita izinkan orang itu tetap di kelas dan kita coba pikirin gimana caranya dia gak masuk tapi tetap dapat materinya. Kita bikin susulan dan lain-lain. Saudara, saya mau bilang pelayanan gak butuh skill yang aneh-aneh. Pelayanan cuma butuh gini, saya mau jadi alatnya Tuhan. Pelayanan soal orang lain, bukan soal gini, bukan soal aku, bukan soal programku, bukan soal yang lain. Pelayanan soal bawa orang ini sama Tuhan. Dan dampingi mereka belajar taat sama Tuhan. Dan itu bisa dilakukan dimanapun, oleh siapapun. Karena Tuhan yang melayani itu sudah ada dalam kita. Saya mau ajak kita melayani bersama.
dalam semua bagian kehidupan kita. Selamat melayani. Saudara lihat dalam kita melayani, kita sendiri diajar terus. Bagaimana Chris mungkin masuk dengan standar perfeksionis yang begitu tinggi. Mungkin merasa diri baik begitu ya. Tapi dalam pelayanan Tuhan ajar dia, Tuhan ajar kita semua bagaimana kita gak sebaik yang kita harapkan. Kita pun sebetulnya gak memenuhi standar Tuhan kok. Siapa yang bisa memenuhi standar Tuhan? Tidak ada. Dan waktu kita mengalami bagaimana Tuhan rela menurunkan standarnya buat kita dan dia yang menebus kita di atas kayu salib. Supaya kita dilayakkan jadi anaknya. Kita belajar juga untuk mau menerima orang lain. Kita juga belajar mau tidak menjadikan standar kita sebagai hukum Taurat yang baru. Setuju ya? Kita mau belajar melihat orang lain sama seperti Tuhan melihat kita. Itu yang akan kita pelajari. Waktu kita mau belajar melayani, disitulah kita menjadi lebih dewasa. Nah, sebentar saya akan undang istri saya tercinta, Rini Ignatia Harahap, saudara ya, Septina Harahap, oke. Seorang yang sangat-sangat introvert sekali, saudara ya. Silakan. Dia kalau dapat tugas begini tegangnya luar biasa dari kemarin, saudara. Suasana rumah mencekam. Gak segitunya lah. Ya, selamat, masih pagi ya, selamat pagi semuanya. Ya, sebagai orang introvert seperti saya, melayani itu bukan hal yang mudah. Karena seperti tadi yang Chris bilang, melayani adalah pastinya harus berhubungan dengan banyak orang. Dan kita gak bisa milih-milih orangnya. Jadi udah pasti itu menguras energi, ya, menguras energi. Beda kalau mungkin kayak tipe Ko Jeffrey yang di sana ya, tipe ekstrovert, mereka tuh malah mendapatkan energi dari orang-orang ini gitu ya. Tapi kalau buat tipe introvert tuh itu menguras energi. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk saya tidak melayani. Kenapa? Karena istrinya Kak Andi ya? Enggak. Karena melayani itu adalah nature-nya Allah. Wajar gitu loh. Kewajaran yang memang begitu gitu loh, memang begitu. Jadi sebagai anak Allah berarti nature saya juga melayani gitu ya. Dan kita semua juga sebagai anak-anak Allah di tempat ini. Nah, seperti apa melayaninya? Seperti tadi yang Chris sudah singgung, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Dia peduli dengan orang-orangnya. Bukan boleh kita melayani sesuai talenta, tapi tujuannya adalah peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Melayani dengan talenta bukan berarti jadi excuse bahwa ya udah saya melayani ini aja, saya main musik aja, saya lighting aja. Enggak, tapi kepedulian terhadap orang lain sebenarnya itu yang menggerakkan kita untuk melayani. Nah, kenapa nggak ada alasan untuk tidak melayani? Yuk kita baca sama-sama di Galatia 2 ayat 20. Saya ajak kita baca sama-sama ya. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya highlight di sini, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Makanya itulah nature-nya Allah dalam kita, karena Kristus hidup di dalam kita. Jadi seharusnya karakter saya, tipe apapun itu, introvert paling pol juga, seharusnya itu tidak menghalangi untuk kita melayani. Benar gak? Karena itu Tuhan yang ciptakan dan seharusnya itu tidak jadi penghalang untuk melayani. Nah, kuncinya adalah bagaimana kedewasaan kita mengelola. Ya, mengelola misalnya saya dalam beberapa hal udah tahu, oh ya saya akan ketemu tim ini, nanti akan membina tim ini, nanti akan ada konseling dan juga kalau hari Minggu khususnya walaupun saya tidak ditugaskan, tidak bertugas asyir atau apapun juga, tapi melayani itu kan fungsi ya, bukan tugas. Jadi saya menyiapkan hati saya, diri saya untuk melayani. Jadi pasti sebelum-sebelumnya saya sudah menyiapkan energi saya dulu gitu ya. Untuk bisa baterainya pol lah gitu ya, full gitu ya. Untuk bisa melakukan
pelayanan dengan luar biasa. Tapi apakah semuanya selalu bisa dikelola? Jujur kadang-kadang enggak. Karena yang menguras energi itu bukan hanya bertemu dengan orang, tapi masalah kehidupan, mikirin banyak hal itu juga menguras energi. Dan terus terang kadang-kadang di masa lowbat pun, lowbatnya saya harus melayani, siap melayani gitu loh. Tapi saya mau milih mana nih, lowbat nih ada alasan. Saya memilih tetap melayani. Kenapa? Karena itu tadi, Tuhan yang sudah ada dalam saya. Jadi bukan saya, tapi Kristus yang di dalam saya. Dan itu nature-nya memang melayani. Dan Tuhan sudah melakukan banyak pengorbanan. Tuhan udah Allah lebih besar, sangat besar buat saya gitu loh. Apa pembandingnya sehingga saya bilang aduh saya gak bisa nih gitu loh. Enggak. Saya tetap mau memilih melayani karena semuanya itu. Kayak saya menyadari kasih Tuhan yang luar biasa. Saya tahu bahwa Tuhan di dalam saya itu yang mengerjakan semuanya. Sehingga saya memilih itu. Jadi kadang-kadang walaupun gitu ya. Kadang-kadang kita sudah melakukan dengan bukan maksimal. Yang kadang-kadang kita juga lagi low. Kita mau tetap mau melakukan banyak hal, mau melayani. Tapi masih kurang juga, feedbacknya masih ada aja yang kurang. Kadang-kadang terus terang kita dituntut lebih daripada apa yang kita bisa. Sebagai manusia, saya punya rasa kecewa. Saya kadang-kadang kesel. Kadang-kadang saya kesel sama jemaat. Jadi banyak hal, kesel rasanya. Aduh udah berusaha ini loh. Nggak ada yang ngertiin juga, masih kurang juga, masih harus begini, masih harus memenuhi banyak harapan-harapan orang. Sekali lagi manusia biasa pasti tetap ada merasakan hal itu, tapi sekali lagi saya juga ingat Tuhan sudah melakukan lebih besar dari semuanya itu. Jadi biar Tuhan saja yang bekerja di dalam kita, kita harus tetap punya hati yang mau melayani. Peduli dengan orang lain. Kadang-kadang juga saya misalnya itu kan mungkin teman-teman bilang oh itu kan karena kewajiban Kanining. Karena menggembalakan di CLCC. Kadang-kadang saya naik Grab, saya lagi capek. Saya juga pengennya diem aja, bisa lihat Instagram, lihat-lihat story orang gitu ya. Tapi saya tahu bahwa supir Grab, siapapun Tuhan juga peduli dengan mereka. Kadang-kadang saya juga memaksa diri saya untuk nanya kabarnya gimana Pak, gimana keluarga, tinggalnya di mana, penumpang lagi banyak enggak, udah sampai, oke Pak, terima kasih, semoga penumpangnya tambah banyak ya Pak, semoga sehat-sehat, selesai. Bagi saya itu tanggung jawab saya. Saya mau biar kasih Tuhan yang mengalir lewat kita. Nah karena itu saya mau ingatkan kalau kita mau melayani, jangan melayani karena punya waktu luang. Jangan melayani untuk aktualisasi diri. Jangan melayani untuk mendapat pengakuan. Jangan melayani untuk mendapat terima kasih. Jangan melayani untuk membalas kebaikan Tuhan. Tapi yuk kita melayani karena kita mengerti melayani adalah nature Allah yang hidup di dalam kita. Kalau kita menyadari hal ini, maka kita tidak akan pernah berhenti melayani. Tuhan memberkati. Wow. Melayani juga memang bukan untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena kita nggak bisa balas kebaikan Dia. Tapi waktu kita mau berjalan sesuai dengan rencananya, berjalan bersama Tuhan, melayani bersama Bapa kita. Saya percaya itu menyenangkan hatinya. Amin. Saya mau undang Dudung dan Ibu Hana, dua-duanya ini Pastor Dudung dan Pastor Hana boleh maju ke depan. Sudah melayani selama 30 tahun kira-kira saudara. Kita dengar apa yang Tuhan mau sampaikan lewat mereka. Oke. Buat kami pelayanan itu adalah sebuah kehidupan. Dan
kehidupan yang ada dalam kehidupan kita adalah dalam keseharian dan juga kehidupan dengan orang-orang percaya dalam komunitas keluarga Allah, rumah Tuhan. Karena itu melayani enggak bicara soal kapan, di mana, karena itu tidak bicara soal posisi, soal jadwal, soal tugas. Tapi itu bicara soal hati. Di mana hati Tuhan ada dalam kehidupan kita dan itu yang menggerakkan kita untuk kita melayani. Dalam perjalanan kami melayani as a single, dalam single, saya melayani 13 tahun dan istri saya 11 tahun kurang lebih. Dan as a couple kami melayani sampai hari ini hampir 25 tahun. Apakah waktu menunjukkan bahwa ketika melayani kita melayani bertahun-tahun itu hebat? Enggak juga. Karena ada banyak jatuh bangun, ada banyak kekecewaan, ada banyak tantangan, masalah yang membuat kita tuh pengen berhenti dalam melayani. Tapi dalam kehidupan kami, saya merasa ada 3 momentum, 3 momen pengalaman yang membuat akhirnya kami bisa ada. Bukan karena kuat kami melayani, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Yang pertama momen itu adalah ketika saya lahir baru. 1987 ketika saya masih SMP kelas 2. Saya ikut sebuah retreat yang bernama Jambore Pelajar. Waktu itu yang ngadain itu Persekutuan Pelajar Surabaya. Dan ini retreat ini di zaman itu adalah retreat yang sangat hit dan sangat memberkati generasi. Saya ikut di retreat itu dan disitulah Tuhan panggil. Saya lahir baru, saya terima Tuhan Yesus. Saya ngalami jamahan Tuhan. Saya bisa ingat momen-momen di mana saya ada di situ. Saya nangis di situ. Saya ingat lagu apa yang dinyanyikan pada waktu saya terima Tuhan Yesus. Tapi untuk khotbah mungkin saya lupa, Chris. Saya lupa benar khotbahnya apa. Tapi yang saya rasakan waktu itu hadirat Tuhan menjamah. Dan itu yang menggerakkan saya untuk saya mau melayani Tuhan. Dan momen yang kedua adalah ketika saya menerima panggilan Tuhan untuk melayani, menyerahkan hidup. Dalam sebuah kebaktian seperti ini di hari Minggu. Saya ingat itu hari Minggu sore tahun 1988. Saya duduk di atas di sana dan hamba Tuhan yang berbicara waktu itu adalah pendeta Tommy Smith dari Amerika. Dia adalah perwakilan Church of God dari GBI yang di Amerika. Waktu itu dia berbicara soal menyerahkan hidup untuk melayani. Dan di akhir khotbah dia tantang siapa yang mau menyerahkan hidup untuk melayani. Ini enggak bicara soal hidup sepenuh waktu untuk melayani Tuhan, enggak. Tapi memberikan hidup untuk Tuhan pakai, untuk kita melayani Tuhan. Dan waktu itu saya menerima jamahan Tuhan dan saya yang duduk di atas, saya turun ke depan. Saya baru tahu ternyata di depan cuma 2 orang yang datang, yang maju ke depan. Tapi di saat itu saya berkata, Tuhan saya mau serahkan hidup saya. Masa muda saya enggak ngerti saya pelayanan apa, saya enggak tahu. Mau ngapain enggak tahu, yang penting Tuhan saya mau. 2 momen itu yang membuat setelah itu saya belajar menyerahkan diri pada Tuhan untuk melayani. Pelayanan pertama saya adalah pelayanan overhead projector. Ada yang tahu? Wah, yang tahu seusia kurang lebih dengan saya. Ya. Plastik, tahu nggak? Plastik ditembak pakai lampu. Nah, sekarang ada LED. Zaman dulu overhead projector, OHP. Itu pelayanan pertama saya. Saya melayani juga sebagai sekolah minggu. Bukan ngajar, saya cuma main gitar. Ya, nemenin anak-anak main gitar, itu pelayanan. Sampai singkat cerita perjalanan itu saya melayani juga di kampus. Sebelum di kampus waktu SMA pulang dari retreat itu menggebu-gebu kita buka persekutuan pelajar di sekolah. Karena waktu itu saya sekolah di negeri, zaman itu belum ada persekutuan sekolah. Dan itu dibuka dan kita ngadain persekutuan pelajar satu kota. Wah itu dahsyat banget. Dan sampai waktu kuliah saya terlibat satu kegerakan di Bandung. Anak muda luar biasa. Push, pray until something happen. Dan yang menjadi komando dari gerakan ini adalah Bapak Pendeta kita. Pendeta Andi Setiawan. Wah saya lihat luar biasa, sangat berkarisma. Sangat diurapi Tuhan. Waktu itu ya. Waktu itu. Hari ini lebih diurapi saya lihat. Lebih rendah hati, lebih luar biasa. Dan saya bersyukur
dalam perjalanan itu Tuhan pimpin untuk melayani jiwa-jiwa. Dan satu saat momen yang ketiga yang membuat saya gak pernah mundur lagi dari melayani Tuhan adalah ketika saya sudah menikah. Ternyata menikah gak gampang ya. Istri saya yang begini cantik luar biasa juga ternyata sulit ya ketika kita menikah. Dan itu momen pemulihan Tuhan lakukan banyak hal dalam pernikahan kita. Dan istri saya mau cerita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kami berpikir kalau kami sudah melayani sebelum nikah, kami akan aman-aman saja di dalam pernikahan. Tapi kenyataannya tidak. 7 tahun pernikahan kami, notabene kami sama-sama sudah melayani di salah satu gereja. Pernikahan yang kami bangun itu adalah keributan demi keributan. Pernikahan kami tidak menjadi teladan buat anak-anak kami. Anak-anak kami harus akui, kami kehilangan momen bersama dengan anak-anak kami. Kami kehilangan golden age bersama anak-anak kami. Karena kami masih saling menuntut, kami masih berfokus kepada diri kami sendiri. Sampai di titik 2007, titik yang Tuhan ubahkan kehidupan kami pribadi demi pribadi. Di titik itu sebenarnya saya sudah 2 kali ingin bunuh diri dan ingin bercerai dengan suami saya. Karena saya sudah tidak tahan dengan suami saya. Dia melayani, saya melayani. Tapi apa yang kami berikan kepada jemaat? Saat kami di depan hari Minggu kami bisa melayani full senyum. Dalam hati bergelora, kami marah. Di rumah kami, waduh acak-acakan amburadul. Tapi di titik 2007 kami masih bersyukur ada anugerah Tuhan buat pernikahan kami. Di tahun 2007 Tuhan pulihkan kami pernikahan kami. Makanya power statement buat keluarga kami adalah gini, everything start at home. Kami mau mulai dari rumah. Kami mau bagikan apa yang dari dalam rumah. Untuk apa kami melayani di luar sedangkan di rumah kami acak-acakan. Kami saling menuntut anak-anak kami tidak mendapatkan kasih, tidak mendapatkan teladan. Proses itu berlanjut sampai 2012 dan 2013. Saya pulih dan suami saya dengan suami saya. Dan gak hanya itu saja. Suami saya pulih dengan papahnya. Selama ini, selama 30 tahun lebih suami saya mendoakan papahnya untuk dia bisa menerima Tuhan Yesus. Tapi di momen saat suami saya pulih dengan papahnya menerima Tuhan Yesus dan mau dibaptis. Itu doa yang panjang buat suami saya. Dan gak hanya itu saja. Proses sampai 2013, kami mengadakan pemulihan dengan anak-anak kami. Kami panggil anak-anak kami tanya, mereka terluka dengan kami apa tidak? Mereka jawab terluka. Mereka ingat kata-kata kami, ingat apa yang telah kami lakukan buat mereka. Di momen itu kami minta maaf kepada mereka. Selama ini mereka tertutup, mereka sangat jauh. Dan notabene menjadi anak-anak yang bisa dibilang memberontak. Sampai salah satu teman-teman Joel mengatakan, Joel kamu kan anak pendeta, tapi kenapa kelakuan kamu seperti itu? Itu masih terngiang-ngiang. Dan momen itu kami akhirnya membuka diri kami. Kami minta maaf kepada anak-anak kami. Dan kami bilang kepada anak-anak kami, kamu boleh ambil yang baik dari papa mama, tapi yang jelek enggak. Tapi kami terbuka untuk kalian mengoreksi kami, kalian ngasih tahu buat kami. Disitulah momen kami bisa bertumbuh bersama. Dan disitulah kami mulai melayani di couple. Kenapa kami mulai pelayanan di couple? Kami terlebih dahulu mendapatkan kasih dari Tuhan. Anugerah Tuhan buat pernikahan kami ada hari ini karena Tuhan. Dan kami gak mau apa yang telah kami dapat dari Tuhan kami tutup hanya buat diri kami pribadi. Disitulah kami mulai komitmen. Tuhan, kami mau melayani jiwa-jiwa. Mungkin berat, harus banyak kami dikorbankan. Kami dikecewakan ada. Kami dibedakan semua ada. Cuma ada satu yang kami rindukan adalah setiap orang yang ketemu kami boleh mengalami Tuhan. Mereka boleh mengalami pemulihan dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Dan kami menyadari kehidupan kami harus menjadi seperti mata air yang tidak pernah berhenti. Kalau hidup kami seperti air yang di dalam botol yang tertutup, air dan kasih dari Tuhan tuh tidak akan bisa masuk dalam kehidupan kami.
Tapi saat tutup botol itu dibuka, air dari Tuhan akan mengalir dan akan jadi luber. Seperti mata air yang akan membasahi tanah yang gesang, tanah yang kering. Dan kami mau kehidupan kami juga terus mengalirkan kasih dari Tuhan. Orang yang telah mengalami kasih Tuhan, percayalah engkau bisa mengalirkan kasih itu kepada banyak orang. Jangan jauh-jauh, pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu dan keluargamu. Dan hari ini Tuhan panggil kita untuk melayani. Bicara dengan bukan hanya keahlian, tapi hati yang punya rindu. Orang-orang datang kepada Tuhan, mengalami Tuhan lewat kehidupan kita. Orang-orang boleh menerima Tuhan, melihat ada kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Dan hari ini, maukah Bapak Ibu Saudara di momen ini, Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Saya kasih waktu beberapa saat, pejamkan mata Bapak Ibu semua. Renungkan kebaikan yang telah Tuhan berikan buat kehidupanmu. Kasih yang Tuhan limpahkan buat kehidupanmu. Apakah kau akan pegang untuk engkau dirimu sendiri? Kasih Tuhan nyata buat kehidupan kita. Mungkin kita kecewa dengan orang tua kita. Kecewa dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kecewa dengan pemimpin-pemimpin gereja yang akhirnya kita membuat kita mundur, gak mau melayani. Tapi Tuhan mau, kita mau punya mata seperti Tuhan. Memancarkan kasih itu. Renungkan Bapak Ibu dalam waktu sesaat ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Bila engkau suami istri, peganglah pasanganmu. Berikanku Mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hati. Bila Bapak Ibu Saudara berkata, Tuhan, aku mengakui selama ini kami egois Tuhan. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Dan hari ini kami berkomitmen Tuhan. Aku mau melayani-Mu Tuhan. Kelewat keluarga kami. Apapun yang kami kerjakan. Keluarga kami, bisnis kami, Tuhan, pelayanan kami. Dan hari ini Tuhan mau. Tuhan hanya minta hatimu. Hatimu yang mau melayani Tuhan. Hatimu yang penuh bergelora dengan Tuhan. Karena ada kasih Tuhan yang mengalir buat kehidupanmu. Mari kita semua bangkit berdiri dan katakan pujian ini dari awal. Menjadi doa kita kepada Tuhan. Berikanku hati, yes God, seperti hati. Berikan kami hatimu Tuhan, penuh dengan belas kasihan. Yes God, berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku
Tuhan katakan, siapa yang mau berkata, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau memberikan hidupku, hatiku untuk melayani orang-orang yang Tuhan berikan dalam kehidupanku. Setiap kita yang mau, mari angkat tanganmu. Katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau jadi saluran kasih-Mu. Aku mau saluran berkat-Mu. Untuk membawa orang datang sama Tuhan. Untuk membawa orang mengalami pemulihan melalui hidupku Tuhan. Tuhan pakai Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Taruhkan hati-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Taruhkan belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya lewat belas kasihan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada jiwa-jiwa yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Tuhan pakai Tuhan melalui kesederhanaan kami, kehidupan kami. Mungkin kami gak bisa apa-apa, tapi kami memberikan hati kami Tuhan. Untuk Kau pakai Tuhan. Buat setiap saudara yang mungkin hari ini udah melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Tetap setia dalam panggilan-Mu. Meskipun kau banyak mengalami tantangan. Mungkin hari ini kau mengalami masalah sehingga kau berkata, udah aku gak mau lagi pelayanan. Tapi Tuhan katakan, teruskan kata Tuhan. Maju terus. Sebab akan ada banyak tuaian yang harus dituai. Tuhan terima kasih Tuhan untuk ketaatan dari setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Dan kami mau setia sampai garis akhir. Berikan kepada kami ketajaman Tuhan. Untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat. Untuk kami melayani. Untuk kami menyalurkan kasih itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami gak mampu tanpa kekuatan dari-Mu Tuhan. Kami banyak melakukan kesalahan. Tapi hari ini kami berikan hati kami kepadamu Tuhan. Untuk kami belajar tidak fokus kepada diri kami Tuhan. Tapi kami belajar mulai fokus kepada orang lain. Kami belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Sekali lagi taruhlah hati-Mu Tuhan. Taruh belaslah kasihan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh melayani dimanapun kami berada. Untuk kami, kehidupan kami boleh jadi saksi-Mu Tuhan. Karena kami telah dipanggil menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dan anak-anak akan melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapaknya. Dan kehidupan kami mau menjadi teladan Tuhan. Walaupun kami banyak kurang, kami melakukan kesalahan. Kami percaya Tuhan. Tuhan yang memampukan kami, mengingatkan kembali kami. Kami tidak mampu sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami butuh roh Tuhan yang beri kekuatan buat kami. Terus Tuhan materaikan firman-Mu untuk kami setia sampai akhir Tuhan. Dan Kau mendapatkan kami setia. Terima kasih buat setiap anugerah berkat yang telah Kau berikan buat kami. Terima kasih Kau jadikan kami pengelola Tuhan. Dan kami mau belajar memberikan apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih, sucikan, kuduskan tangan-tangan yang memberikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya boleh angkat tangan. Beri tangan buat Tuhan kita.